Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat SMK, di pertemuan konten YouTube SMK Negeri 1 Rejang Lebong kali ini akan membahas tentang Tanya Guru. Di sini saya sedang bersama Ibu Dr. Anda Mirliani, MPD. Ya Bu? Ya, Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Mirliani ini adalah selaku Kepala Humas dan Koordinator UKK. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Mirliani adalah tentang jadwal pelaksanaan uji kompetensi. Gimana itu Bu jadwal pelaksanaan uji Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tahun ini kita SMK 1 Rejang Lebong melakukan suatu syarat untuk kelulusan kelas 12 yaitu UKK atau sering disebut dengan uji kompetensi keahlian, karena ini merupakan satu wajib ya syarat kelulusan. Maka kita SMK 1 Rejang Lebong ini ada kurang lebih 317 siswa di ada 6 jurusan mulai dari bangunan sampai dengan otomotif. Kita akan melakukan uji kompetensi yang akan diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik, dan kita akan melakukan yaitu dimulai serentak tanggal 20 Februari sampai dengan 4 Maret. Kenapa rentangannya selama itu? Karena kalau di dalam kalender akademik itu UKK itu dilakukan oleh 1 minggu. Tetapi karena kita mengingat siswanya banyak 317 siswa, maka dalam waktu yang 1 minggu itu mungkin tidak bisa mencukupi. Jadi kita sudah izin ke dinas bahwa kita akan melakukan kurang lebih lamanya rentangan seminggu. Nah, itu pun dilakukan mungkin diselangi ketika ada kegiatan yang diwajibkan, misalnya ada kegiatan nanti itu diundur sampai 3 hari. Nah, untuk ini UKK ini kalendernya tetap kita laksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan dari kalender akademik. Jadi seluruh siswa kelas 12 itu wajib ya Bu mengikuti ya Bu? Wajib Ya, Bu. Nah, kalian pun nanti harus melakukan itu kelas, karena di dalam SMK itu ada PKL ya yang dilakukan 6 bulan. Setelah kelas 12 untuk syarat sebelum kelulusan dia harus uji kompetensi keahliannya. Mungkin Anda nanti kalau untuk kelulusan seperti itu juga. Ya. Nah, selanjutnya Bu yang akan saya tanyakan di sini yaitu tema ujian atau soal-soal apa yang akan diujikan pada kelas 12 ini Bu? Kembali ke soal. Tentunya soal itu ada kisi-kisinya, ada petunjuk dari pusat, artinya petunjuk dari Kemendikbud. Iya, Bu. Nah, nanti soal itu akan dibuat oleh sekolah masing-masing sesuai dengan jurusannya, kompetensi yang ada gitu. Tapi kisi-kisinya tetap mengacu ke pusat. Jadi yang akan diujikan itu nanti yang sudah dipelajari selama ini ya Bu? Oh iya, nggak mungkin soal yang tidak dipelajari. Mulai dari kelas 1 apa yang kita dapatkan, karena SMK itu kan 70%-nya kan praktek tuh. Nah, kalian akan melakukan itu ujiannya, nanti ujian yang dari materi kelas 1. Kalau misalnya dia jurusan mesin, nah nanti materinya itu dari materi yang kelas 1 yang dipraktekkan sampai dengan kelas 12, kelas 12 gitu. Tidak menyimpang dari itu, karena diuji lagi. Jadi selama ini selama kurang lebih 3 tahun dia melakukan praktek atau sekolah di sini, ilmu yang didapat nanti akan diuji keahlian masing-masing. Tentunya tidak mungkin di luar dari itu. Soalnya anak mesin nanti diuji yang jurusan TKJ ya enggak, terkait dengan jurusannya masing-masing, kompetensi masing-masing. Ya. Setelah itu Bu, syarat-syarat uji kom apa aja Bu? Nah, syarat untuk melakukan uji kom tentunya yang ini sudah melalui tahap-tahap. Tentunya kalau uji kom itu kan kelas 12 ya, tetapi dia harus selesai
PKL, praktek kerja lapangan. Harus selesai melakukan praktek kerja lapangan yang PKL itu biasa dilakukan, ada yang melakukannya di kelas 11, ada juga di kelas 12. Tentunya itu harus itu satu. Dan tidak ada mata pelajaran yang tidak tuntas. Ya, tidak ada lagi yang remedial. Jadi semuanya harus selesai semua. Materi yang ketika tidak remedial harus selesai. Dan tentunya dia harus kelas 12. Gitu. Nah, jadi gitu Sobat SMK. Semua mata pelajaran harus tuntas. Ya, harus tuntas dan harus terutama harus melalui PKL atau praktik. PKL itu kelas 11 kan? Ya, nah, itu PKL itu dilakukan. Nah, pengujinya nanti, ini ingat, pengujinya tidak sembarangan. Pengujinya bukan, ada penguji internal, ada penguji eksternal. Internal itu artinya orang dalam, yang eksternal dari luar. Misal, contohnya kalau otomotif, nah, nanti mungkin ada dari Yamaha, dari Honda, orang ahlinya Yamaha, ahlinya Honda, nanti akan diuji. Dan ada lagi guru orang internal atau orang yang di dalam gitu, dia akan diuji. Nah, kelas 12 itu uji kompetensi itu yang ahlinya kompetensinya yang diuji. Bisa jadi lama nggak? Oh ya lama, sampai dari pagi sampai sore. Kan ada satu jurusan tuh sampai seperti jurusan bangunan. Itu kan nanti mungkin dari PU yang mengujinya. Ada sampai kadang-kadang soal itu sampai dia selesai itu bisa jadi sampai 3 hari yang menggambar. Hari ini dia buat ini namanya. Besok yang ini, besok hari ketiganya dia bisa sampai 3 hari gitu. Karena itu makanya uji kompetensi itu benar-benar, dan itu sangat mempengaruhi kelulusan kalian. Kalau siswa tidak berpotensi ya berarti belum bisa layak untuk lulus, ya. Iya, Bu. Ya, oke, gitu. Nah, Bu, kan ini uji kompetensi ini harus benar-benar disiapkan. Nah, tips dari Ibu bagaimana tuh, Bu, agar siswa lebih siap untuk mengikuti uji kompetensi? Oh ya, siap. Kalau ini gampang sih sebenarnya. Kalau Anda itu mengikuti dari kelas 1, kelas 10. Nah, seperti sekalian kelas berapa sekarang? Kelas 10 ya? 10 ya, Bu? Iya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau kita mengikuti semua pelajaran, baik itu teorinya mau prakteknya, sampai dengan kelas 3 nanti pas saatnya Anda uji kompetensi kalian ya, Anda tidak akan menemui kesulitan. Seperti Ibu katakan tadi, bahwa materinya itu mulai dari kelas 10. Kalau kita mengikuti dengan baik, kita rajin sekolah, mengikuti dengan baik, ya kenapa? Ada masalah nggak kira-kira kalau diikuti dengan baik? Enggak, Bu. Nah, jadi kelas kita lebih siap. Iya, jadi kelas kita lebih siap. Nah, mulai sekarang, nanti saya kelas 3 itu harus melalui uji kompetensi. Nah, apa yang harus saya siapkan? Materi uji kompetensi itu pasti itu akan dikasih informasi dari kaprodinya atau gurunya bahwa nanti materi ini sampai kelas 3 Anda jangan lupa. Materi itu kesenangan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 diuji. Apa sih yang kita dapat selama? Syarat nggak orang ini lulus? Kira-kira kalau kita nggak pernah sekolah, kira-kira bisa nggak kita untuk menyiapkan itu secara maksimal? Tidak kan? Tidak, Bu. Nah, tapi kalau kita sekolah terus, praktek, orang masuk bengkel kita bengkel, orang kasih praktek kita praktek, ada masalah nggak nantinya? Tidak. Nah, gitu. Ya? Nah, jadi gitu Sobat SMK. Semuanya harus mengikuti mata pelajaran yang dari awal. Tidak boleh ada yang tidak tuntas. Jadi untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi, kalian harus mempersiapkan dari sekarang dengan menyusul pelajaran-pelajaran yang tinggal ya, Bu, yang tidak tuntas, dengan rajin sekolah, dan juga harus menyelesaikan PKL ya, Bu. Iya, praktek. Itu saja, Bu, mungkin yang saya tanyakan di konten YouTube sekolah. Terima kasih kepada Ibu Mirliani. Itu saja Sobat SMK, konten dari YouTube Sekolah SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.